Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online. Pada hari ini, Bapak akan mendampingi kalian untuk mempelajari tema 5, subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Apakah kalian sudah siap? Oke, anak hebat pasti selalu siap. Mari kita sama-sama mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, pada tema 5 subtema 3 ini tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Akan Bapak temani kalian untuk mempelajari pembahasan tentang cuaca dan musim. Apa sih pengertian cuaca dan musim? Lalu apa bedanya? Seringkali kalian mendengar berita di televisi, cuaca hari ini cerah, cuaca di Bogor hujan, di Bekasi banjir. Nah loh, kok bisa terjadi seperti itu? Nah, kita akan pelajari pertama. Cuaca itu adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Nah, cuaca itu contohnya ada cuaca cerah, ada cuaca berawan, ada cuaca mendung, dan juga ada cuaca hujan. Pada minggu kemarin kalian mempelajari tema 5 subtema 2 tentang gambar perubahan cuaca. Ada cuaca cerah, gambarnya adalah matahari bersinar terang, tidak ada awan. Nah, itu mengartikan suhu udara saat itu sangat tinggi, artinya sangat panas. Nah, kebalikannya, kalau ada gambar awan yang gelap, berarti cuacanya sedang mendung, ya. Dan kalau gambar cuacanya ada turun hujan, berarti gambar cuaca tersebut menandakan sedang turun hujan. Jadi, pengertiannya, cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Misalkan tadi Bapak contohkan di Bogor cuacanya mendung, sedangkan di Tangerang Selatan cuacanya cerah. Nah, dalam waktu tertentu, misalkan di pagi hari cuaca cerah Tangerang Selatan, siang hari bisa berubah menjadi mendung atau bahkan hujan. Nah, karena cuaca itu berkaitan dengan suhu udara yang bertiup, ya, dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Nah, Indonesia memiliki 2 jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di luar negeri, misalkan di Eropa, ya, bukan 2 musim yang mereka miliki, ya. Mereka memiliki ada musim panas, musim dingin, ada musim salju, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim hujan. Iya, kalau kita hanya 2. Indonesia hanya memiliki 2 jenis musim. Apa itu? Musim hujan
dan musim kemarau. Kalau sekarang ditambah musim rambutan. Asik ya. Enggak, itu bercanda ya, karena buah-buahan di Indonesia biasanya panen, tumbuh, dan bisa dikonsumsi ketika musim panas. Musim hujan itu diberikan panas yang cukup, lalu tumbuh dari bunga ya, kemudian hasilnya sekarang bisa kita nikmati. Asik, bagi-bagi. Kemudian tanda musim hujan dan musim kemarau. Kalau di Indonesia sangat mudah karena hanya 2 musim. Ketika hujan sering turun ya, intensitasnya banyak dan juga sering. Bahkan hari demi hari dalam seminggu turun hujan lebih banyak, maka bisa disebut itu sedang musim hujan ya. Nah, begitupun sebaliknya, jika dalam 1 minggu atau 1 bulan hujan tidak pernah turun, suhu udara terus panas, cuaca sangat cerah, itu mengartikan sedang berlangsung musim kemarau. Nah, 2 musim ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya untuk manusia dan juga hewan tumbuhan sekitar kita ya. Kalau musim hujan, tentu para petani mulai menggarap tanamannya, menanam tanamannya, kemudian tumbuh-tumbuhan juga sangat senang tentunya karena dapat banyak air untuk mereka hidup berkembang subur. Begitupun dengan hewan juga senang ya. Kalau misalkan ada air, mereka juga bisa minum sepuasnya, berenang, dan bisa hidup dengan senang tentunya. Beda kalau musim kemarau ya. Kalau musim kemarau cuaca pun akan panas, suhu udara tinggi ya, hutan, ladang itu akan gampang atau mudah terbakar karena suhu udaranya panas. Nah, hewan juga kehausan. Banyak dari mereka yang mati kehausan karena kekurangan minum ya. Danau, sungai ya, itu semua pada kering karena suhu udaranya juga sangat tinggi. Dan ini terjadi di Indonesia yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian, apa sih manfaat air hujan untuk manusia, untuk hewan, dan juga tumbuhan, dan juga untuk makhluk bumi ya? Di awal tadi Bapak sudah sampaikan, air itu adalah sumber kehidupan ya. Sumber kehidupan bagi siapa? Bagi makhluk yang ada di bumi, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, yang pertama, manfaat air ya, baik itu air hujan maupun air yang ada di dalam sumur, itu awalnya berasal dari langit ya, dari proses turunnya air dari awan ya, kemudian turunlah hujan terus turun ke bumi, meresap ke dalam tanah, lalu berkumpul dalam titik-titik sumur yang kemudian oleh manusia dihisap dengan mesin seperti jet pump atau mesin pompa ya, untuk ditarik kembali untuk digunakan air tanah tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Bisa buat masak, bisa buat mencuci mobil ayah kalian, bisa mencuci pakaian, mandi, dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai air sumber kehidupan manusia. Begitupun dengan hewan. Hewan juga butuh yang namanya air ya. Tumbuh-tumbuhan juga sama, untuk minum. Kalau tumbuh-tumbuhan untuk penyiraman ya, agar tanaman tersebut tumbuh subur.
Begitupun para petani. Para petani membutuhkan air yang cukup untuk mengairi sawahnya, ladangnya agar tidak kekeringan, agar tanamannya tidak mati. Jadi begitu banyak manfaat air hujan yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Apa pengaruh cuaca pada pekerjaan manusia? Pekerjaan manusia tentu berbeda-beda profesinya. Ada yang di darat, ada profesi yang bekerjanya di udara, ada yang di air atau di laut. Nah, kalau di udara seperti pilot, ya, pilot yang sedang menerbangkan pesawat ini juga sangat harus memperhatikan cuaca. Ketika cuaca buruk, maka penerbangan pesawat akan sangat berbahaya. Ya, bisa karena ada badai, angin kencang di langit, ada petir. Nah, itu bisa membahayakan penumpang yang berada di pesawat tersebut. Ya, begitupun dengan profesi yang sebagai nelayan, ya, di laut, mereka juga harus hati-hati karena perubahan cuaca, misalkan ada badai di laut, akan membuat ombak yang sangat tinggi dan juga membahayakan penumpang yang ada di dalamnya. Maka jika kapal laut hendak berlayar, mereka harus membaca cuaca dari informasi yang disampaikan oleh badan pemerintah. Coba kalian masih ingat badan apa? BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang menyampaikan perakiraan cuaca. Kalau seandainya cuaca hari ini buruk, maka nahkoda kapal, sang kapten, ya, tidak berani untuk melanjutkan perjalanan. Mereka harus berhenti dulu atau menghentikan dulu perjalanan sampai keadaan cuacanya normal kembali. Kemudian selanjutnya, pengaruh pekerjaan manusia pada petani. Misalkan petani yang membutuhkan panas matahari seperti pengrajin kerupuk, pengrajin ikan asin, pengrajin batu bata yang membuat genting dan lainnya, ini juga sangat membutuhkan cuaca cerah, cuaca yang panas. Dari panas matahari tersebut bermanfaat untuk mengeringkan bahan yang mereka buat, ya. Kemudian para petani seperti padi juga setelah panen mereka menjemur padinya. Agar apa? Agar mudah nanti untuk menggiling padi tersebut. Pertama kan dalam bentuk gabah, ya kan? Gabah yang kulitnya kuning tuh, lalu dijemur supaya kering, lalu nanti digiling, barulah akan menemukan beras, betul, yang putih. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali. Cuaca cerah juga bermanfaat untuk petani yang tadi Bapak ceritakan. Nah, biasanya para petani ini bekerja tidak sendirian. Mereka bergotong royong dengan kawan-kawan sesama petani. Bahkan juga satu kampung misalkan profesinya sebagai petani, mereka bersama-sama membantu, ya, saling membahu. Jika menanam semuanya dibantu, jika panen semuanya dibantu, ya. Jadi kalau misalkan ladangnya 1 hektar, tidak mungkin dikerjakan oleh 1 orang, mereka butuh orang lain. Nah, ini disebut dengan gotong royong. Manfaatnya dari gotong royong, ada yang tahu? Iya, pekerjaan lebih ringan. Lalu yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Dan yang ketiga apa? Akan memperkuat sikap persatuan karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, dalam gambar kalian bisa lihat, ya, ini pengrajin tembikar. Pengrajin apa tuh yang sebelah kiri?
Ada yang tahu? Iya, ada yang buat gerabah seperti pot-pot hias di rumah kalian yang mamah beli tuh, pot bunga ya dari tanah liat, itu dijemur supaya kering, kemudian juga dibakar supaya lebih kuat lagi, lalu kemudian dicat, dihias dengan cantik. Kemudian juga pengrajin ikan asin yang ada di pinggir pantai membutuhkan panas matahari ya, supaya ikannya kering, tidak ada kandungan air dalam ikan tersebut, lalu ditambahkan garam, kemudian setelah itu bisa dikonsumsi atau dijual. Nah, ketiga itu petani padi, mereka sedang menjemur hasil padi yang sudah menguning, yang sudah panen ya. Setelah dijemur kering, barulah mereka ke penggilingan. Ngapain? Ya jelas, untuk menggiling padi tersebut, untuk dikupas kulitnya, lalu diubah menjadi beras yang nanti bisa dimasak oleh mamah kalian. Oke, kita lanjutkan pengaruh cuaca terhadap pakaian. Nah, ketika cuaca cerah juga suhu udara pasti akan panas. Kira-kira pakaian apa yang cocok yang digunakan oleh kita ketika suhu sedang panas? Nah, sebaiknya pakaian yang digunakan itu pakaian yang mudah menyerap keringat, bukan yang menimbulkan panas seperti terbuat dari plastik. Misalkan siang-siang kamu pakai jas hujan, ya salah, ya pasti akan kegerahan. Pakailah pakaian yang mudah menyerap keringat ya, tidak yang menimbulkan keringat keluar, yaitu bahan yang berasal dari katun ya, bahannya dari katun. Nah, kalian bisa lihat gambar ketika suhu udara panas. Ada yang berenang, ada yang pakai kaos oblong, kaos merah, ada yang pakai apa tuh? Yang sebelah kanan ya, ada yang pakai kacamata, ada juga yang pakai topi karena panas. Ya, semuanya ini adalah pakaian-pakaian yang dipakai ketika suhu cuaca cerah atau panas. Nah, kebalikannya, ketika suhu hujan atau suhu dingin atau musim hujan, pakaian yang cocok dipakai adalah pakaian yang tebal, pakaian yang bisa menjaga suhu tubuh kita dari dinginnya suhu di sekitar ya. Karena hujan dingin, maka pakaianlah yang bisa menghangatkan tubuh seperti sweater ya, atau jaket. Atau ketika kalian keluar rumah kondisi sedang hujan, maka gunakanlah jas hujan yang terbuat dari plastik. Apa manfaatnya plastik? Iya, agar tidak tembus air ya. Lalu kalau misalkan pakai payung bisa Pak? Bisa. Payung juga terbuat dari plastik yang tidak bisa tembus air, yang bisa menjaga kalian tidak terkena air hujan. Nah, seperti itu pakaian-pakaian yang digunakan ketika musim hujan dan juga ketika cuaca panas. Nah, kemudian pengaruh cuaca terhadap olahraga apa saja? Ketika musim hujan, olahraga yang biasa kalian lakukan ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa kalian lakukan. Kenapa? Karena beresiko. Misalkan ada yang suka hobinya surfing ya, di pantai dengan ombak yang tinggi, cuacanya cerah. Tapi ketika cuacanya hujan, ada badai, kalian tidak bisa melakukan surfing atau berlayar ya di laut karena bisa terjadi ombak yang sangat tinggi atau bahkan mungkin tsunami ya. Ada petir, ada ombak tinggi yang bisa membahayakan diri kalian. Kemudian ada juga terjun payung. Terjun payung juga membutuhkan cuaca yang cerah. Tidak mungkin ketika cuaca badai, cuaca hujan, terjun payung kalian lakukan. Yang ada kalian akan celaka ya. Para layang dan juga olahraga yang ada di udara, di langit ya, itu membutuhkan cuaca yang cerah. Nah, kalau di luar negeri ada juga cuaca, ada apa tuh namanya, olahraga ski. Nah, ski itu menyenangkan karena hanya
bisa dilakukan ketika musim salju turun. Ketika salju turun, maka dataran akan banyak diliputi oleh es, salju, dan itu bisa digunakan untuk olahraga. Salah satunya adalah bermain ski ya. Tapi di Indonesia ini belum ada. Kalian mau main ski, cobalah jalan-jalan ke luar negeri ya. Kemudian kita lanjutkan pengaruh cuaca pada transportasi atau alat perjalanan ya. Kendaraan baik darat, laut, dan udara juga sangat harus memperhatikan keadaan cuaca. Seperti pesawat terbang, pilot tidak berani ketika cuaca buruk ya, pesawat hendak turun ya untuk turun ke bandara, tapi kondisi sedang cuacanya buruk, misalkan angin kencang. Itu pesawat yang sedang mau turun pasti akan goyang-goyang, tidak stabil, oleng. Nah, itu bisa membahayakan penumpang, bisa-bisa pesawatnya tergelincir ya. Kalaupun pilot itu tetap berada di atas langit juga berbahaya. Kenapa? Bisa terjadi badai ya, angin kencang, atau ada petir dan sebagainya yang kita tidak inginkan. Nah, maka itu mereka memerlukan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika sebagai perakiraan cuaca. Apakah perakiraan cuaca jam ini tenang atau akan ada badai yang datang ya. Ini sangat diperhatikan ketika sang driver atau pilot atau nahkoda, siapapun yang melakukan perjalanan dengan kendaraan, memperhatikan cuaca agar tidak membahayakan penumpang maupun dirinya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang cuaca, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Semoga bermanfaat dan selalu menjaga 3M dimanapun kalian berada. Dengan demikian kita bisa menjaga kesehatan, keselamatan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.